السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberi kemudahan untuk berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Dan kita masih dalam pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Wudu. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang ke-31. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Balbih al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, باب التيمم في الوضوء والغسل. باب التيمم, bab yang menjelaskan tentang at-tayammun. Yang dimaksud at-tayammun memulai dengan bahagian yamin, bahagian kanan, baik pada saat berwudu, demikian pula pada saat mandi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa fikihnya Al-Imam Al-Bukhari terdapat di dalam babnya, di mana beliau hendak menjelaskan bahwa termasuk di antara amalan yang disyariatkan, amalan yang dianjurkan pada saat seseorang berwudu dan bahkan pada saat seseorang bersuci, apakah itu wudu atau mandi, maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk memulai dengan bahagian kanannya. At-tayammun memulai dengan yang kanan kemudian yang kiri, baik pada saat berwudu demikian pula pada saat mandi. Dan ini merupakan salah satu amalan yang disyariatkan dan bahkan
para ulama seperti Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kesepakatan para ulama dalam hari ini. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang menganjurkan untuk memulai dengan selain yang kanan. Mereka sepakat bahwa yang kanan adalah perkara yang lebih afdal untuk didahulukan. Sebab bagian yang kanan menunjukkan sesuatu yang lebih mulia daripada bagian yang kiri. Dan penyebutan kanan sering yang dimaksudkan adalah sesuatu yang memiliki kemuliaan, memiliki karamah. Oleh karena itu orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran dan orang-orang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirah, mereka disebut ashab al-yamin, ashabul yamin, orang-orang yang berada di bagian yamin, bagian kanan. Sedangkan orang-orang yang buruk mereka disebut ashabu ashimal, orang-orang kiri. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada kaum mukminin, maka diberikan dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Sedangkan orang-orang yang buruk diberikan kitab dengan shimal, dengan tangan kirinya, yang menunjukkan keburukanlah yang dia dapatkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Jalla wa Ala bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki dua tangan. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa kilta yadi rabbi yaminun, dan kedua tangan Rabbku kanan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa dari sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang kurang. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan yang menunjukkan kesempurnaannya, dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu bahagian kanan dimuliakan. Maka hal-hal yang sifatnya takrim atau zinah, memuliakan atau perhiasan, maka dianjurkan memulai dengan bahagian yang kanan. Termasuk diantaranya pada saat berwudu, demikian pula pada saat mandi, dan keduanya termasuk dalam pembahasan tatahhur atau at-tuhur, bersuci. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Musaddad ibn Musarhad Abu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang yang paling pertama menulis atau mengarang kitab Al-Musnad di Basrah. Qala haddatsana Ismail, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Abu Bishr, beliau juga berasal dari Basrah. Qala haddatsana Khalid bin Mihran Abu al-Manazil, beliau juga berasal dari Basrah. Maka ini silsilah perawi-perawi yang berasal dari Basrah. An Hafsah binti Sirin, dari Hafsah binti Sirin Ummul Hudayl Al-Faqihah Al-Ansariyah. An Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah
Ada yang menyebutkan nama beliau Nasibah bintul Harith radhiyallahu taala anha, seorang wanita faqihah dan banyak mempelajari hukum-hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga banyak meriwayatkan tentang permasalahan-permasalahan wanita, khususnya seputar permasalahan mandi jenazah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghasl ibnatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, para sahabiyat, pada saat memandikan anak wanitanya, yaitu Zainab radhiyallahu taala anha, pada saat dia meninggal, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia meninggal, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan pada para wanita untuk memandikannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam hal memandikan jenazah, wanita yang memandikannya adalah wanita. Laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki. Namun diperbolehkan dalam hubungan suami istri, laki-laki memandikan istrinya, demikian pula sebaliknya, istrinya memandikan suaminya. Sebagaimana yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun selainnya, maka hukum asalnya laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki. Demikian pula wanita yang memandikannya adalah wanita, meskipun itu anaknya, kecuali apabila anak tersebut masih berusia yang masih kecil, sehingga belum dihukumi memiliki aurat. Seorang yang masih di bawah umur 7 tahun dan belum nampak padanya tanda-tanda kewanitaan, maka diperbolehkan laki-laki memandikan anak tersebut apabila masih kecil, di bawah umur 7 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita yang memandikan anaknya, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Hendaknya kalian memulai dengan bahagian tubuh sebelah kanannya dan pada bahagian-bahagian anggota-anggota wudu dari tubuhnya. Nah, ini pada saat memandikan jenazah, maka terlebih dahulu bagi seorang hendak memandikan, membersihkannya terlebih dahulu, membasuh kemaluannya, seterusnya. Namun hendaknya bagi seorang memandikan tidak menyentuhnya secara langsung. Bagian-bagian aurat yang memandikannya tidak menyentuhnya secara langsung, namun menggunakan kain yang lembut untuk membersihkan kotoran, ya, atau semacam handuk untuk membersihkan kotoran. Lalu kemudian setelah dibersihkan, baru dibasuh bagian-bagian anggota wudunya, bagian-bagian anggota wudunya, bagian wajahnya, kemudian tangannya, kemudian kakinya. Naam, dan dimulai dengan bagian yang kanan. Demikian pula pada saat memandikan
pada saat memandikannya maka yang disiram terlebih dahulu adalah bagian kanan. Bagian kanan di depan dan bagian kanan di bagian belakangnya. Kemudian setelah itu membasuh bagian kiri depan dan membasuh bagian kiri belakangnya. Hanya saja pada saat seorang membasuh wajahnya, jangan dimasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya dengan alasan bahwa dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Karena dia mayit, orang meninggal, jenazah. Kalau dimasukkan nggak bisa keluar. Dan tidak bisa istinzar. Maka kata para ulama cukup dengan membersihkan, yakni kain yang lembut untuk membersihkan bagian-bagian dalam tanpa berlebihan, membersihkan bagian-bagian di mulutnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memerintahkan kepada para wanita untuk memulai membasuh bagian kanan dari jenazah. Maka dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa memandikan jenazah termasuk bagian dari bentuk bersuci, yakni mensucikan jenazah. Maka demikian pula pada saat seorang mandi dan pada saat seorang berwudu. Dan itu nanti akan dikuatkan lagi dengan hadis yang akan beliau sebutkan setelahnya. Maka ini menunjukkan dianjurkannya dan disyariatkannya. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara zahir menunjukkan perintah. Ibda'na bima yaminiha. Kalimat ibda'na menunjukkan amr, perintah. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Lalu apakah seorang memulai dengan bahagian kanan hukumnya wajib? Memang kita mengatakan bahwa asal hukum perintah itu wajib. Akan tetapi para ulama mereka telah bersepakat bahwa memulai bahagian kanan hukumnya sunnatun mustahabbah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya anjuran, sesuatu yang ditekankan. Oleh karena itu Ibnu Al-Munzir rahimahullahu taala beliau mengatakan ajma'u ala alla i'adata ala man bada'a bi yasarihi fil wudu. Bahwa para ulama bersepakat bahwa tidak perlu diulangi apabila seseorang berwudu lalu dia memulai bahagian kirinya. Jika dia memulai bahagian kiri ketika berwudu misalnya, atau dia mandi lalu memulai bahagian kirinya. Ini apa hukumnya? Hukumnya sah. Meskipun tentu tidak sepantasnya hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perintah, menunjukkan anjuran, dan itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat. Mereka selalu menukilkan tata cara wudunya Nabi Alaihi Wasallam, selalu disebutkan memulai bahagian yang kanan, sehingga pada akhirnya tidak sepantasnya bagi seorang menyelisihi apa yang diamalkan oleh Nabi Alaihissalam. Namun berbicara tentang hukum, kalau kemudian ada seorang berwudu dia memulai dengan yang kiri, apakah sah wudunya? Jawabannya disebutkan oleh Ibnu Al-Munzir rahimahullah bahwa para ulama sepakat dalam hal ini. Tidak perlu diulangi wudunya seseorang yang apabila dia berwudu dia memulai dengan bahagian yang kiri.
menunjukkan sahnya. Dan itu diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, bahwa mereka mengatakan la tubali bi ayyi yadin bada'ta. Jangan kamu pedulikan dengan tangan yang mana yang kamu mulai. Maksudnya mau mulai dengan yang kiri silahkan, sah. Memulai dengan yang kanan juga silahkan, dan itu tentunya lebih afdal dan lebih ditekankan. Karena adanya perintah-perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang berpendapat wajibnya menggunakan atau mendahulukan yang kanan. Yang diketahui berpendapat wajibnya mendahulukan yang kanan adalah dari kalangan Syiah. Kaum Syiah mereka mewajibkan, sehingga barang siapa yang memulai dengan yang kiri, bagi mereka wudunya tidak sah. Memang dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau tepat bahwa orang yang memulai dengan yang kiri hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka hendaknya kalian memulai dengan bahagian yang kanan dari anggota tubuh kalian. Memulai dengan bahagian yang kanan dari anggota tubuh kalian. Maka di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa tidak wajibnya seseorang memulai dengan yang kanan disebabkan karena ada ijma' dari kalangan umat ini yang menunjukkan tidak wajibnya mendahulukan yang kanan, namun sunnah, mustahabbah, sesuatu yang sangat dianjurkan bagi seseorang apabila dia hendak bersuci. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hafs ibn Umar, telah memberitakan kepada kami Hafs bin Umar ibn al-Harith bin Sakhbarah rahimahullahu taala. Beliau seorang perawi yang sangat terpercaya, thiqatun hujjah. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Qala akhbarani Ash'ath ibn Sulaim, beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Ash'ath ibn Sulaim ibn al-Aswad al-Muharib al-Kufi. Qala sami'tu abi, kata beliau aku mendengarkan ayahku yaitu Sulaim ibn al-Aswad Abu Sya'tha, dan beliau lebih masyhur dengan kunyahnya dari kalangan kibarut tabi'in. An Masruq, Masruq ibn al-Ajda' dari kalangan tabi'in, Abu Aisyah Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Beliau disebut Masruq. Masruq itu artinya orang dicuri, karena masa kecil beliau sempat dicuri oleh seorang, hilang, lalu ditemukan kembali, maka beliau pun diberi nama Masruq radhiyallahu ta'ala. An Aisyah, dari Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma, Ummul Mu'minin, zawjun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dunya wal akhirah. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi
wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, beliau sangat menyukai. Dalam riwayat yang lain yuhibbu, beliau sangat menyukai, ya, atau beliau menganggap baik at-tayammunu, memulai dengan yang kanan, fi tana'ulihi, pada saat beliau memakai sendal. Pada saat beliau memakai sendal. Tana'ul artinya ketika seorang mulai memasukkan kakinya ke dalam sendal, maka dia memulai dengan yang kanan. Dan apabila dia melepaskannya, tentu dia memulai dengan yang kiri, agar kemudian yang kanan lebih banyak mendapatkan bahagian bersama dengan sendalnya daripada bahagian kirinya. Wa tarajjulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyukai memulai bahagian yang kanan pada saat menyisir rambutnya. Tarajjul, ya, merapikan, menyisir atau meminyaki rambutnya. Maka beliau memulai dengan yang kanan. Wa tuhurihi, dan pada saat beliau bersuci. Dan bersuci di sini kalimat umum, mencakup wudu dan mencakup pula mandi. Dan lebih ditegaskan lagi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, fi sya'nihi kullihi, dan bahkan dalam setiap keadaan beliau. Dalam setiap keadaan beliau, maka beliau selalu memulai dengan bahagian yang kanan terlebih dahulu. Beliau selalu mendahulukan yang kanan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa ini merupakan kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah merupakan mahabbatun syar'iyyah, kecintaan yang sifatnya syar'i, menyukai, menyenangi, memulai dengan yang kanan, ini syar'i. Dan dianjurkan bagi seorang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, memulai dengan bahagian yang kanan. Ketika memakai sendal, ingat, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bahagian yang kanan. Kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebahagian kaum muslimin menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Nah, menganggap hal ini adalah hal yang biasa, padahal subhanallah, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk menganggap remeh satu kebaikan. Ini bahagian dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan satu pun dari perbuatan yang ma'ruf. Satu pun dari perbuatan yang ma'ruf, karena setiap dari perkara yang ma'ruf itu bahagian dari sedekah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mendapatkan bahagian dari ajr, mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Jalla wa'ala. Ada sebagian menganggap, wah, ini kalau masih anak-anak gak apa-apa, kalau sudah tua urusannya sendiri, terserah mau memulai pakai yang kiri, yang kanan, gak peduli dia. Menyangka bahwa itu adat khusus anak-anak, ya, karena memang dipelajari oleh anak-anak. Subhanallah, dipelajari semenjak kecilnya agar kemudian seorang terbiasa pada saat dewasa. Apakah Rasulullah SAW anak-anak?
Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah contoh tauladan yang pantas untuk ditiru oleh setiap kaum muslimin, dari perkara yang paling besar sampai permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggap sepele oleh sekian banyak manusia. Namun seorang muslim tidak sepantasnya menganggap yang demikian ringan. Itu pahala, itu ibadah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna, kamilun syamil, membahas segala perkara dalam kehidupan ini, mulai dari permasalahan yang terbesar, masalah tauhid, masalah ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya, sampai kepada permasalahan-permasalahan yang mungkin sebagian manusia tidak memperhatikan hal itu. Namun di dalam Islam semuanya dibahas, sampai permasalahan buang hajat, sampai permasalahan melangkahnya seseorang, pakai sendal, pakai sepatu, berpakaian, mau nyisir, semuanya dibahas dalam Islam. Apa yang tidak dibahas dalam agama ini? Permasalahan dunianya seseorang, permasalahan akhiratnya, semuanya dibahas. Permasalahan politik juga dibahas dalam Islam. Karena siapa yang mengatakan bahwa Islam tidak membahas permasalahan politik, ini dusta. Islam membahas seluruhnya. Nah, siasat syar'iyah, politik yang disyariatkan tentunya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan memakai sendal, dahulukan yang kanan. Memakai sepatu, dahulukan yang kanan. Pada saat melepaskan, dahulukan yang kiri. Agar kemudian kita lebih memuliakan yang kanan daripada yang kiri. Demikian pula pada saat seorang menyisir rambutnya, merapikan rambutnya, dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya. Hendaknya dia memuliakannya. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyisir rambutnya illa ghibban, kecuali ghibban. Yang dimaksud ghibban yaitu tidak sesering mungkin. Nah, sehari nyisir, besoknya enggak, besoknya lagi nyisir, besoknya lagi enggak. Jadi jarang-jarang kan. Nah, agar kemudian seorang tidak hanya selalu memperhatikan masalah mode. Pagi depan cermin, siang depan cermin, sore depan cermin, maghrib depan cermin. Yang diurusi rambutnya. Sebagian mereka subhanallah berlebihan dalam mengurusi dirinya. Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Lusuh itu termasuk bagian dari keimanan. Ini seorang kalau ingin berpakaian rapi juga tidak mengapa, bukan suatu hal yang terlarang. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Allah senang dengan keindahan. Namun jangan berlebih-lebihan. Ya, namun jangan berlebih-lebihan. Ada kalanya seorang lusuh, dan lusuh itu bagian dari keimanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk mengatur rambutnya, silahkan, namun ghibban. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashiqa ahaduna kulla yawmin illa ghibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang kami menyisir rambutnya setiap hari kecuali ghibban. Kecuali ghibban. Yani sehari, kemudian sehari tidak, sehari menyisir, sehari tidak. Nah,
Lalu gimana dengan para istri? Kan dia kan butuh ya untuk menghias dirinya di hadapan suaminya. Adapun para istri, para ulama mengecualikan sebab ada kekhususan bagi para wanita, nah mereka dianjurkan untuk menghias dirinya di hadapan suaminya, memelihara rambutnya. Nah, maka ini bagian dari ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang seorang wanita salihah, kata beliau, allati idza nazara ilaiha sarratuhu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu fi malihi. Seorang wanita salihah adalah seorang wanita yang apabila suaminya melihat kepadanya, maka dia merasa gembira, ya, senang melihat istrinya. Nah, dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang wanita berada di hadapan suaminya dalam keadaan suaminya tidak senang dengan penampilannya. Namun juga sekali lagi tidak berlebih-lebihan. Tidak harus seorang wanita menyediakan seluruh warna ditaruh ke wajahnya. Ada ungunya, ada hijaunya, ada kuningnya, seperti pelangi. Tidak juga dianjurkan untuk berlebih-lebihan dengan hal-hal yang seperti ini. Namun dia merapikan dirinya. Ya, jangan sampai dia bertemu dengan suami dalam keadaan rambutnya, yakni acak-acakan dalam keadaan tidak teratur. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu apa dhabit? Apa dhabitnya? Ya. Untuk menentukan kapan kita memulai dengan yang kanan dan kapan kita mulai dengan yang kiri. Kapan kita menggunakan yang kanan, kapan kita menggunakan yang kiri. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu digunakan untuk bersuci dan untuk makan. Adapun tangan kirinya digunakan untuk khala, pada saat beristinja, ya, dan hal-hal yang hubungannya dengan menghilangkan kotoran. Hal-hal yang hubungan dengan menghilangkan kotoran. Dari nas ini, para ulama menyebutkan dhabitnya, ya, ketentuan kapan kita mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan. Kata mereka, dalam bab takrim wa zina, dalam permasalahan takrim, ya, hal-hal yang sifatnya mulia atau berhias, maka dianjurkan mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan. Namun dalam hal izalatul adha, maka dianjurkan menggunakan yang kiri. Izalatul adha, menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran. Nah, sekarang mengambil sesuatu, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Memberi kepada orang sesuatu, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ini semua dalam bab takrim, ya, memberi, mengambil, sesuatu. Nah, masuk ke dalam masjid, bab takrim, maka dianjurkan mendahulukan yang kanan. Keluar dari masjid mendahulukan yang kiri, agar bagian kanan itu lebih lama di masjid daripada bagian yang kirinya. Nah,
Apalagi ikhwan, menulis, gimana? Dianjurkan yang kanan, karena menulis bagian dari takrim. Nah, memulai menggunakan tangan kanan itu lebih afdal. Meskipun ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau memerintahkan uktub biyaminik, namun hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun kembali kepada keumuman bahwa dalam hal-hal yang sifatnya mulia, maka dengan menggunakan yang kanan. Bagaimana dengan bersiwak atau menggosok gigi? Bersiwak atau menggosok gigi. Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, apakah seorang bersiwak dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, maka beliau menyebutkan bahwa yang afdal seseorang bersiwak dengan menggunakan tangan kirinya. Seorang bersiwak dengan menggunakan tangan kiri. Dan ini yang masyhur dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan bahkan beliau mengatakan wala a'lamu minal a'immati khilafan, dan aku tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para a'immah dalam masalah ini. Nah, kecuali yang datang dari Al-Majd. Al-Majd ini kakeknya beliau, Al-Majd Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Majd dia mengatakan bahwa yang afdal pada saat bersiwak dengan menggunakan tangan kanannya. Adapun mazhabul Malikiyah, maka dia merinci. Mereka mengatakan kalau tujuannya membersihkan kotoran di mulut, maka tangan kiri. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mengamalkan sunnah, maka tangan kanan. Jadi harus mikir dulu sebelum bersiwak. Ini dari mazhabul Malikiyah, mikir dulu. Ini tujuannya apa? Ada kotoran apa enggak ini? Nah, ini mazhab yang menyulitkan. Ya, harus berpikir dulu. Ini ada kotoran apa enggak? Kalau ada kotoran berarti tujuannya untuk menghilangkan kotoran. Nah, walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, ya, ketika beliau menyebutkan hadis Aisyah ini, karena Abu Dawud beliau meriwayatkan dari dua gurunya. Yang pertama dari Hafiz bin Umar, dan itu gurunya Imam Bukhari dalam hadis ini. Yang kedua Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Keduanya meriwayatkan dari Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Nah, ketika Abu Dawud menyebutkan hadis ini dalam sunannya, beliau meriwayatkan dari Hafiz bin Umar dan dari Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Lalu beliau menyebutkan riwayat ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Lalu kata beliau, adapun dalam riwayat Muslim, maka Muslim memberi tambahan wasiwasihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bagian yang kanan pada saat pakai sendal, kemudian nyisir, bersuci, dan bersiwak. Nah, adapun perawi yang lain, Hafiz bin Umar tidak menyebutkan tambahan siwak ini. Mu'adz bin Hisham yang juga meriwayatkan hadis ini juga tidak menyebutkan tambahan siwak. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa terjadi khilaf di kalangan para perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah, apakah ada tambahan siwak atau tidak.
Sebagian para ulama mereka mengatakan tambahan itu sahih karena Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi adalah seorang perawi yang thiqah dan asal hukum riwayatnya diterima. Nah, itu hujjah karena dia thiqah, terpercaya. Berarti hadis ini kata mereka sahih. Wasiwakihi. Lalu dibangun di atas kesahihan hadis ini kata mereka, maka ini menunjukkan bahwa apabila seorang bersiwak maka yang afdal menggunakan tangan kanan. Faham? Afdal menggunakan tangan kanan. Dibangun di atas keabsahan dari riwayat ini, kesahihan hadis ini. Nah, akan tetapi para ulama yang lain mereka mengatakan tidak. Ya. Yang sahih dalam hal ini adalah bersiwak dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa demikian? Karena tujuan bersiwak adalah izalatul adha. Izalatul adha. Menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah beliau mengatakan as-siwaku mataharatun lil fam wa mardatun lirrab. Siwak itu membersihkan mulut. Berarti kan ada kotoran. Tujuan dari bersiwak adalah membersihkan, menghilangkan adha dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan yang disebutkan oleh Muslim bin Ibrahim wa siwakihi, anggap riwayat itu sahih. Anggap riwayat itu sahih. Itu juga tidak menunjukkan bahwa seorang bersiwak tidak menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena hadis ini tidak menjelaskan tentang mana yang digunakan dari kedua tangan. Kanan atau kiri, bukan. Namun hadis Aisyah ini untuk menjelaskan bahwa ketika seorang bersiwak mulai dari yang kanan dulu baru yang kiri. Jadi kalau seorang hendak bersiwak, bahagian mulut sebelah kanan dulu yang dibersihkan, kemudian bahagian sebelah kiri yang dibersihkan. Ini yang dimaksud. Kalau hadis tersebut sahih, tambahan itu sahih. Nah, adapun menggunakan siwak itu sendiri, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka kembali kepada hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi, riwayat Abu Dawud, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wal yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Adapun tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk bersuci, makan dan yang semisalnya. Adapun yang kiri digunakan untuk beristinja dan hal-hal yang hubungannya menghilangkan kotoran. Nah, termasuk diantaranya bersiwak, tujuannya adalah izalatul adza, menghilangkan kotoran, maka dianjurkan menggunakan tangan kiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, sama halnya seperti menghilangkan kotoran dari dalam hidung, menggunakan tangan kiri pada saat kita hendak membersihkannya, dan begitu seterusnya. Nah, lalu gimana seorang kalau hendak memakai arloji misalnya? Tangan kanan atau tangan kiri? Mana yang afdal? Dalam hal ini wallahu ta'ala alam, kedua-duanya boleh. Mau menggunakan yang kanan, mau menggunakan yang kiri, kedua-duanya boleh, dan kedua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dalam hal memakai arloji. Karena Nabi alaihi wasallam tidak memakai arloji. Nah, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dua riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat yang satu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari kanannya. Dan dalam riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di tangan kirinya, jari kirinya. Maka ini menunjukkan bahwa kedua-duanya boleh, tangan kanan, tangan kiri, tidak jadi masalah. Nah, sebab ada sebagian menganggap bahwa
menggunakan arloji sebelah kanan itu tanda ahlus sunnah katanya. Ya, kalau pakai jam tangan kiri itu tanda hizbi, tandanya ahlul bid'ah. Ini tidak benar yang seperti ini. Masa gara-gara arloji diletakkan tangan kiri seorang jadi mubtadi', dipindahkan ke tangan kanan tiba-tiba berubah jadi ahlus sunnah. Maka ma'asyiral rahimakumullah, dalam hal ini kedua-duanya diperbolehkan insyaallah taala, dan saya kira sampai di sini insyaallah kita membahas hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Imam Al-Bukhari. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau seandainya imam sedang mengimami sholat, kemudian dia batal, kemudian makmum yang di belakang maju, tapi dia tidak menghafal surah yang dibaca imam yang batal tadi? Apakah makmum yang maju menjadi imam ini boleh mengganti dengan surah yang lain atau langsung ruku'? Mohon jawabannya. Nah, apabila dia telah membaca surah atau membaca ayat yang cukup, lalu kemudian dia batal dan digantikan oleh yang di belakangnya, kemudian ruku', tidak mengapa, dan ingin menambah surah yang lain pun tidak mengapa insyaallah taala. Apa hukum jual beli secara kredit? Kalau antara pembeli dan penjual tidak ada pihak ketiga, maka hukum asalnya boleh. Jumhur ulama membolehkan hal ini. Nah, namun kapan ada pihak yang ketiga yang masuk di antara penjual dan pembeli, maka ini tidak diperbolehkan, sebab pihak yang ketiga ini akan memanfaatkan riba. Allahu musta'an. Dan kebanyakan praktek yang terjadi di zaman kita sekarang ini, seringnya ada pihak yang ketiga yang mengambil manfaat, apakah itu bank atau syarikat-syarikat tertentu. Apa hukum menggerak-gerakkan jari pada tasyahud? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu sunnah, dan ada yang berpendapat bahwa hadis tentang menggerakkan jari dhaif, sehingga tidak dianjurkan. Apa hukum orang yang menerima hadiah umrah dan haji? Bagus, dapat hadiah, sekedar hadiah, tidak jadi masalah. Nah, bolehkah menggabungkan dua niat atau lebih pada sekali sholat sunnah, antara sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah qabliyah, dan sholat sunnah tahiyatul masjid? Kalau dia menggabungkan antara sholat sunnah wudu dan sholat tahiyatul masjid, diperbolehkan. Adapun sholat qabliyah, maka itu harus dikerjakan secara tersendiri, sebab sholat qabliyah, ba'diyah ini adalah sholat yang maqsudatun lidzatiha, yang memang dimaksudkan untuk diwujudkan. Sholat itu dikerjakan qabliyah atau dikerjakan ba'diyah, sehingga harus dikerjakan secara tersendiri. Atau dia menggabungkan qabliyah dengan tahiyatul masjid, tidak mengapa. Dia menggabungkan dua niat, dia mengerjakan sholat qabliyah yang itu maqsudatun lidzatiha, lalu bersamaan dengan itu dia meniatkan juga untuk sholat tahiyatul masjid. Sebab yang diinginkan ketika seorang masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka sholat apa saja, sholat 2 rakaat dikerjakan, maka itu sudah mencukupi bagi dia, dan dia telah menunaikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh menggabungkan antara dua niat apabila masing-masing dari sholat tersebut, ya, masing-masing di maqsudatun lidzatiha, dalam artian masing-masing dari sholat itu yang dikehendaki adalah mewujudkan zat dari sholat itu masing-masingnya. Nah, misalnya sholat qabliyah 4 rakaat, maka dia harus mengerjakan 4 rakaat, ya.
Jangan dia meniatkan 2 rakaat ini untuk 2 rakaat pertama dan 2 rakaat yang kedua. Misalnya, saya mau mengerjakan 4 rakaat, tapi 2 rakaat ini sudah mencakup 4 rakaat karena saya menggabungkan 2 niat, misalnya. Dua-duanya qabliyah. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya 4 rakaat ini yang diminta adalah mewujudkan 4 rakaatnya. Mewujudkan 4 rakaatnya. Sehingga dia harus mengerjakan secara tersendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.